Mungkin kisah kali ini sedikit berbeda karena yang akan aku ceritain kali ini adalah kisah dari seseorang yang aku temui saat aku dan Desi sedang mengunjungi Alice beberapa waktu lalu. Pagi itu Desi memintaku untuk menemaninya ke rumah Alice. Karena apa yang telah Alice lakukan, Desi merasa hutang budi kepada Alice. Saat kami bertiga tengah asyik berbincang, tiba-tiba ada seorang gadis yang menyeret kopernya dan menanyakan satu alamat kepada kami. Dengan senang hati, kami memberitahu alamat yang ditanyakan oleh gadis tersebut. Tak banyak perbincangan di antara kami, hanya sebatas gadis itu bertanya alamat, dan kami memberitahu alamat tersebut. Dan setelahnya, gadis itu pun pergi sesuai arah yang kami tunjukkan. Tujuan gadis itu adalah kos milik Bu Danastri. Kos milik Bu Danastri memang menjadi alternatif bagi anak-anak kuliah yang keuangannya pas-pasan. Meskipun harga kos Bu Danastri terbilang murah, namun kosnya sangat bersih dan terawat. Makanya, anak-anak yang kos di sana betah, sampai ada yang sudah lulus kuliah dan sudah bekerja tetap kos di sana. Sedikit cerita soal Bu Danastri. Ia seorang janda baru. Tahun lalu suaminya meninggal karena sakit yang diderita. Bu Danastri merupakan orang yang bisa dibilang berada karena suaminya seorang pegawai negeri sipil. Anak-anak Bu Danastri juga sudah menjadi orang-orang sukses di perantauan, dan ada yang sudah menikah dan ikut suaminya di luar kota. Karena merasa kesepian, Bu Danastri akhirnya memilih mengubah rumahnya menjadi kos-kosan, dan Bu Danastri sendiri tinggal di rumah anak bungsunya. Hanya sesekali Bu Danastri datang ke kos jika ada anak baru yang kos atau sekedar menengoki anak-anak kosnya. Sebenarnya tak ada yang aneh dari kos-kosan Bu Danastri. Anak-anak kos pun ramah-ramah, kecuali satu orang yang sedikit tertutup dan jarang bergaul dengan yang lain. Tapi dari anak-anak yang lain, aku tahu namanya adalah Mbak Hanum. Dan kita masuk ke sudut pandang Farah. Oh ya, sebelum mulai cerita ini, kenalin nama aku Farhanisa Delia Larina, tapi aku lebih suka dipanggil Farah. Aku pindah ke kota ini karena aku ingin melanjutkan studiku di salah satu universitas di kota ini. Aku mengambil jurusan komunikasi. Awal kepindahanku di kota ini, tak ada yang aneh. Semua berjalan sebagaimana mestinya. Aku kuliah dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Tapi karena waktu itu ada satu mata kuliah yang mengharuskanku pulang lebih larut dari biasanya, jadi aku sampai kos sekitar pukul 22. Masing-masing anak kos memegang kunci gerbang, karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, jadi pintu gerbang selalu dikunci. Saat aku akan masuk ke dalam kamar kosku, aku seperti mendengar suara seseorang tengah bersenandung lirih, sampai aku harus menajamkan pendengaranku untuk meyakinkan bahwa yang aku dengar benar-benar suara manusia. Semakin lama, suara itu semakin terdengar, namun bukan lagi orang bersenandung, tapi berganti menjadi tangisan. Waktu itu tak ada pikiran aneh-aneh di otakku. Aku segera mencari sumber suara itu, dan mataku dibuat melongo saat aku melihat Mbak Hanum sedang berdiri di bawah pohon nangka dengan rambut acak-acakan serta wajahnya yang pucat. Mbak Hanum ngapain di sini? Tanyaku yang panik melihat kondisi Mbak Hanum tanpa alas kaki dan wajahnya yang sudah pucat. Ia terus menangis meski aku mencoba menenangkannya. Mbak, aku antar masuk yuk. Aku memapah Mbak Hanum kembali ke kamarnya. Namun saat aku hendak membuka pintu kamar Mbak Hanum, pintu kamarnya seperti terkunci dari dalam. Aku mencoba mendobrak pintu kamar Mbak Hanum, dan aku terkejut saat seseorang membuka pintu kamar Mbak Hanum. Mbak Hanum? Aku terkejut saat orang yang membuka pintu adalah Mbak Hanum. Aku refleks menoleh ke sampingku. Tempat Mbak Hanum yang tadi kutemui berdiri, namun tak ada siapapun di sampingku. Kamu ini kenapa? Tadi aku entah kenapa bibirku terasa kaku dan sulit untuk berbicara, dan penghuni kos lainnya keluar dari kamar mereka karena mendengar kegaduhan yang aku buat. Hanum, Farah, kalian kenapa? Tanya Mbak Yuli yang saat itu menghampiriku. Bawa pergi anak gak jelas ini.
ucap Mbak Hanum dingin. Brak! Sembari menutup kasar pintu kamarnya. Aku masih terdiam, tanpa bisa mengucap sepatah kata pun. Hanya air mata dan keringat dingin yang terus mengalir. Mbak Yuli dan Mbak Eka membawaku ke kamarku. Mbak Yuli mencoba menenangkanku yang masih terlihat syok. Mbak Eka pergi keluar dan setelahnya datang dengan membawakanku segelas teh hangat. Farah, istighfar Farah. Aku mengucap istighfar berkali-kali dalam hatiku, karena bibirku masih terasa kaku. Hingga saat bibirku bisa kembali kugerakkan, aku menangis jadi-jadinya di pelukan Mbak Yuli. Aku masih belum siap untuk menceritakan apa yang barusan aku alami. Aku masih sangat-sangat syok. Untung saja Mbak Yuli berbaik hati menemaniku tidur di kamarku malam ini. Tepat tengah malam, aku merasakan kepalaku sangat sakit. Tak hanya kepalaku, bahkan seluruh tubuhku. Dan pagi harinya aku demam. Aku bersyukur sekali ada Mbak Yuli yang berbaik hati merawatku. Mbak Yuli, maafin aku jadi ngerepotin ya. Gak apa-apa, lagian dosenku gak masuk hari ini. Makasih ya Mbak udah ngerawat aku. Kamu ini santai aja Far, kita sama-sama perantau di sini. Sebenarnya kamu kenapa? Jadi Mbak, semalam saat aku pulang, aku ngeliat tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kamarku sebelum aku melanjutkan perkataan. Iya sebentar. Mbak Yuli segera membukakan pintu dan aku bisa melihat orang itu adalah Mbak Hanum. Aku bisa melihat tatapan matanya mengarah kepadaku. Aku menundukkan kepalaku, mencoba menghindari kontak mata dengan Mbak Hanum. Mbak Yuli, itu Mbak Hanum ya Mbak di luar? Iya Far, tadi pagi aku nitip makan sama Hanum. Aku gak tega mau ninggal kamu. Oh gitu. Jujur aku merasa gak enak hati sama Mbak Hanum. Kamu kenapa? Mbak Hanum masih marah gak ya Mbak sama aku? Enggak kok Far. Tadi dia juga nanyain keadaan kamu. Kamu gak perlu khawatir meskipun Hanum tertutup. Tapi sebenarnya dia baik kok. Ya udah nih, dimakan dulu. Aku memaksakan memakan nasi pemberian Mbak Yuli, walaupun hanya beberapa suap, karena mulutku masih terasa pahit. Far, kamu udah enakan? Udah Mbak. Kalau aku tinggal sebentar gak apa-apa kan? Iya gak apa-apa kok Mbak, tinggal aja. Aku ada perlu sebentar soalnya. Nanti kalau ada apa-apa minta tolong yang lain ya Far. Hanum juga kayaknya di rumah. Paling Eka bentar lagi juga pulang. Tadi aku juga udah nitipin kamu ke Eka. Makasih banyak loh Mbak. Farah jadi gak enak. Kamu ini Far. Ya udah, aku pergi dulu ya. Santai aja Far. Hati-hati ya Mbak. Setelah Mbak Yuli pamit pergi, tinggal aku sendirian di kamar. Dan lama-lama aku merasa bosan. Badanku juga sakit-sakit karena seharian tiduran di kasur. Aku pun memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitaran kos. Namun saat aku melihat pohon nangka itu, aku merasa ada sesuatu yang seolah-olah memintaku untuk mendekati pohon nangka itu. Tepat saat aku ingin melangkah ke arah pohon nangka, seseorang meraih tanganku. Mau kemana? Mbak Hanum? Kamu belum kapok dengan kejadian kemarin, Far? Hah? Maksud Mbak Hanum? Jangan pernah deketin pohon nangka itu. Memangnya ada apa Mbak? Aku peringatkan sekali lagi. Kamu itu anak baru di sini. Lebih baik kamu jauh-jauh dari pohon nangka itu. Atau kamu ingin mengalami hal buruk lebih dari yang kamu alami kemarin. Iya Mbak. Aku lagi-lagi hanya bisa menunduk saat berbicara dengan Mbak Hanum. Entahlah, seperti ada sesuatu dalam diri Mbak Hanum. Aku memutuskan kembali ke kamarku. Walaupun aku mencoba untuk memejamkan mata, namun mata ini tak kunjung tertidur. Aku kesal. Kurai ponselku, mengirimkan pesan kepada Angga, teman sekelasku. Tak selang lama, aku mendengar suara motor Angga, dan aku segera menghampirinya. Namun saat aku melewati pohon nangka itu, rasa penasaranku muncul kembali untuk mendekati pohon itu. Namun satu sisi aku juga merasakan ada yang sedang mengawasiku. Aku melirik ke arah kamar Mbak Hanum. Benar, Mbak Hanum sedang mengawasiku dari jendela kamarnya. Farah, panggilan Angga memecah lamunanku. Iya sebentar. Aku kembali mengunci pintu gerbang dan naik di jok belakang motor Angga. Kamu mau cerita apa, Far? Nanti aja kalau udah sampai. Males aku kalau cerita di atas motor harus teriak-teriak.
Angga pun mempercepat laju motornya, dan kami sampai di alun-alun kota tempatku menuntut ilmu. Aku dan Angga cukup sering kesini karena ada makanan favoritku di sini, tahu gimbal. Lah kok sama dengan saya ya? Sembari menunggu makanan yang kupesan, jadi aku menceritakan semua yang kualami kemarin sampai membuat aku demam, dan juga soal Mbak Hanum, teman kosku. Refleks, Angga menempelkan punggung tangannya ke jidatku. Apa sih? Aku mengempaskan tangan Angga. Aku cuma memastikan aja kalau kamu udah gak demam kok. Udah baikan aku. Kamu gak coba ceritain ini ke ibu kosmu? Aku belum berani gak, soalnya aku kan baru. Takutnya bikin ibu kos mikir yang enggak soal aku. Lagian selama ini gak ada apa-apa kok. Terus teman kosmu udah ada yang tahu, Far? Aku menggeleng. Aku memang belum menceritakan hal ini ke siapapun. Angga adalah orang pertama yang aku ceritain. Aku belum berani mengambil statement bahwa apa yang aku alami benar adanya karena aku sendiri tidak yakin. Kejadiannya begitu cepat sampai aku tidak bisa membedakan antara halusinasi dan kenyataan. Di sisi lain, ponselku berdering. Panggilan masuk dari Mbak Eka yang memintaku untuk segera pulang. Angga, pulang yuk. Loh, kenapa, Far? Udah ayo, ini tadi Mbak Eka telepon minta aku cepat pulang. Tapi ini belum habis loh makanya. Enggak, ucapku geram. Iya ya, Far. Sesampainya di kos, Mbak Eka, Mbak Yuni, Mbak Hanum, dan beberapa anak kos lainnya sudah menunggu di depan kamarku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia anaknya. Kamu udah edan ya? Ucap Mbak Eka dengan nada marah. Aku yang tidak mengerti hanya mengerutkan dahi. Aku kenapa, Mbak? Aku salah apa? Tanya aku bingung. Sabar. Jangan pada emosi. Farah, sini ikut aku. Mbak Yuli menarik tanganku sedikit menjauh dari mereka. Farah, apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Apa benar kamu yang udah ngelepasin makhluk yang ada di sana? Tangan Mbak Yuli menunjuk ke arah pohon nangka. Pandanganku pun ikut mengarah ke sana. Ngelepasin? Apa maksud dari ngelepasin, Mbak? Aku cuma nolong Mbak Hanum aja waktu itu. Hanum? Iya, waktu aku pulang, aku melihat Mbak Hanum berdiri di bawah pohon nangka itu. Mukanya pucat, karena aku pikir Mbak Hanum sakit, jadi aku antar ke kamar. Tapi waktu aku mau buka kamar, Mbak Hanum malah dikunci kamarnya. Makanya aku dobrak-dobrak, kekunci gitu. Terus gak tahu gimana yang keluar dari kamar Mbak Hanum. Hah? Kamu serius? Buat apa aku bohong, Mbak? Aku tahu ceritaku ini konyol, tapi aku berusaha mengatakan sejujur mungkin, tanpa ada sedikit pun yang aku lebih-lebihkan. Kamu tahu, Farah, kalau orang yang kamu tolong itu bukan Hanum, tapi wanita yang ada di pohon nangka itu, menyerupai Hanum. Hah? Maksudnya? Setelahnya Mbak Hanum yang bercerita. Namanya Maria. Dia teman kami, Far. Dulunya dia menempati kamar yang sekarang kamu tempati. Maria mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di pohon nangka itu. Tapi kenapa, Mbak? Kami tidak ada yang tahu kalau Maria tengah hamil waktu itu, dan kekasihnya tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Maria. Sejak saat itu Maria sering mengurung diri di kamar. Tambah Mbak Yuli. Bahkan aku teman yang paling dekat dengannya saja tidak tahu kalau dia memendam masalah yang sebegitu beratnya, ucap Mbak Hanum. Dan tepat waktu liburan semester, kami semua pulang ke rumah masing-masing. Hanya Maria yang tetap tinggal di kos. Pada saat itu, tak ada satupun di antara kami yang curiga. Pada saat kami pulang kembali ke kos kami terkejut saat melihat tubuh Maria tergantung di pohon nangka. Tubuh Maria juga sudah mulai membusuk, tapi kami tidak bisa memastikan bahwa Maria benar-benar bunuh diri atau dibunuh. Karena setelah kematian Maria, Roy, kekasih Maria, tidak pernah kami temukan keberadaannya. Sejak saat itu, kos ini jadi tidak tenang. Maria sering menampakkan dirinya kepada kami, terutama di pohon nangka itu. Hampir kami semua sering melihat sosok Maria tengah menangis. Karena hal itu, Bunda Nastri pemilik kos mengadakan pengajian untuk mendoakan arwah Maria. Namun tidak dengan dendamnya, Maria terus saja meneror kami sampai di titik di mana kami benar-benar takut
atas gangguan yang ditimbulkan oleh kehadiran arwah Maria. Akhirnya, Bunda Nastri meminta tolong kepada orang pintar, dan konon katanya, arwah Maria dikurung di pohon nangka itu, dan Bunda Nastri meminta seluruh anak kos untuk menjauhi pohon nangka itu. Jujur, aku merinding mendengar cerita dari Mbak Yuni. Tapi entah mengapa, ada sesuatu yang memaksaku untuk tidak percaya dengan apa yang Mbak Hanum dan Mbak Yuni ceritakan. "Farah, jauhi pohon nangka itu," ucap Mbak Hanum dengan nada dingin. Aku memutuskan untuk masuk ke kamarku. Otakku seperti kesulitan mencerna semua yang mereka katakan. Aku pun merebahkan tubuhku ke kasur. Di saat lamunanku, aku teringat ucapan Mbak Yuni bahwa kamar yang aku tempati adalah kamar bekas Mbak Maria. Aku yakin pasti Mbak Maria meninggalkan sesuatu yang bisa aku jadikan petunjuk. Lama aku mencari ke seluruh kamarku tapi tak kutemukan apapun. Sampai aku teringat sebuah laci yang ada di meja rias, satu laci paling bawah terkunci dan tidak bisa dibuka karena kuncinya hilang, atau memang ada seseorang yang sengaja menguncinya. Aku mendobrak paksa laci itu. Lebih dari 2 jam aku mencoba membuka laci ini, dan akhirnya usahaku tidak sia-sia. Laci itu pun terbuka. Laci yang penuh dengan debu, tapi di dalamnya ada sebuah buku. Nampak seperti buku harian, dan di sana tertulis Maria Rosali. Di halaman pertama aku menemukan 2 lembar foto. Foto yang pertama adalah foto 4 wanita, Mbak Eka, Mbak Yuli, Mbak Maria, dan Mbak Hanum. Foto yang kedua, foto wanita dan pria yang aku asumsikan itu foto Mbak Maria dan kekasihnya yang bernama Roy. Aku baca lembar per lembar buku harian Mbak Maria. Aku sungguh tak menyangka kalau yang sebenarnya terjadi bukan apa yang seperti Mbak Yuni dan Mbak Hanum ceritakan. Mbak Maria tidak hamil dan Roy tidak melarikan diri. Dan untuk mengetahui selengkapnya, kita harus flashback ke kisahnya Mbak Maria terlebih dahulu. Kita flashback. "Dasar pengkhianat, wanita murahan, gak tahu diri." "Kamu salah paham, Num. Aku gak seperti itu. Yuli dan Eka yang waktu itu minta aku buat datang ke tempat Roy. Kata mereka, kamu minta dijemput. Tapi waktu aku sampai sana kamu gak ada," jelas Maria dengan berlinang air mata. "Tapi Hanum tak menggubris sedikit pun." "Membohong. Aku dan Eka tidak pernah menyuruhmu sendiri yang datang kepada Roy." Enggak, kamu yang bohong," ucap Maria gemetar. Plak! Tamparan keras dilayangkan Hanum di pipi kanan Maria. Tangan Hanum mencengkeram kuat rambut Maria hingga Maria terpekik kesakitan. "Percayalah Hanum, aku tidak akan tega mengkhianati temanku sendiri. Aku juga korban, Hanum. Aku tahu Maria, sejak awal Roy menyukaimu. Kau pun sama, Maria. Tapi kau tahu kan, jauh sebelum kau dan Roy saling mengenal, aku sudah lebih dulu menaruh perasaan kepada Roy." "Sudahlah, Hanum, habisi saja dia." Jangan, tolong, jangan lakukan itu padaku, aku mohon." Tendangan Yuli mengenai perut Maria. Maria mengerang, rasa nyeri tak tertahankan. Maria merasakan, dan setelahnya Maria, perutnya kram. Darah segar mengalir di selangkangan Maria. Sakit. Tolong bawa aku ke rumah sakit." "Apa? Rumah sakit? Harusnya kau senang, Maria. Aku sudah membantumu menggugurkan kandunganmu." "Yuli, aku tidak pernah berpikir jika kau akan tega melakukan ini padaku. Kau yang selama ini mendukung hubunganku dengan Roy." Maria mengatakan itu dengan terbata karena menahan sakit yang teramat sakit. Hanum kembali mencengkeram rambut Maria. "Rasa sakit itu tak akan bisa membayar sakit di hatiku, Maria," ucap Hanum dengan tatapan penuh amarah. "Kau akan menyesal, Hanum, telah melakukan ini padaku. Anak yang aku kandung bukanlah anak Roy, tapi anak dari orang-orang suruhan Yuni dan Eka." "Apa maksudmu menuduh kami?" teriak Eka yang dari tadi hanya diam. Maria pun melanjutkan perkataannya. "Saat aku sampai di tempat Roy, aku melihat tubuh Roy tergeletak di lantai bersimbah darah. Aku yang kala itu akan mencari bantuan. Tiba-tiba saja seseorang menyekapku dari belakang. Tubuhku dihempaskan dan
diperkosa bergiliran oleh mereka. Dalam keputusasaanku, aku hanya bisa merintih dan menangis. Dan kau, Yuli, kau tega melakukan ini padaku. Seolah-olah mendukungku, tapi sebenarnya kamulah yang paling ingin melihatku hancur. Ya, semua yang kau katakan itu benar, Maria. Melihatmu hancur saja itu tak cukup untukku. Aku ingin kau mati perlahan. Apa salahku, Yuli? Plak. Kau masih tanya apa salahmu, Maria? Kau tak ingat saat kau menggoda kekasihku? Aku tidak pernah menggoda kekasihmu, Yuli. Pria itu memang brengsek. Plak, plak, plak. Berkali-kali tamparan Yuli layangkan bergantian di pipi Maria, sampai darah segar mengalir di sudut bibir Maria. Kau tahu, Maria, apa yang sudah aku korbankan untuknya? Dan hanya karena melihatmu, dia berpaling padaku. Bahkan saat kami tengah bercinta, selalu namamu yang keluar dari bibirnya. Yuli meluapkan isi hatinya. Maria memandangi satu persatu wajah teman-temannya yang sekarang menatap Maria penuh amarah, kebencian dan juga jijik. Aku memang tak memiliki dendam pribadi terhadapmu, Maria. Aku hanya jengah melihatmu yang selalu jadi idaman para pria. Kali ini Eka meluapkan perasaannya. Apa dengan menyiksaku kalian puas? Bunuh aku sekarang jika kematianku yang kalian inginkan. Belum, Maria, belum, ucap Hanum dingin. Hanum melepas ikat pinggangnya dan mencambukkan ke tubuh Maria berkali-kali hingga menimbulkan bekas. Maria hanya bisa menahan sakit di tubuhnya. Air matanya sudah berhenti mengalir. Tenaganya semakin melemah. Tubuh Maria ambruk ke lantai dengan darah yang terus mengalir dari mulutnya. Maria, bukankah wajahmu ini yang selama ini kau jadikan pemikat? Yuli mengambil sebilah pisau, mencengkeram kuat dagu Maria dan mengukirkan ujung pisau di pipi Maria. Maria menahan kuat tangan Yuni, namun Hanum dan Eka segera menahan tangan Maria. Yuni menyayat pipi Maria penuh nafsu dan amarah. Darah yang mengalir dan rasa perih yang tak tertahankan membuat Maria tak sanggup lagi menahannya. Dalam hatinya ia berdoa agar malaikat segera mencabut nyawanya saja agar ia tak lagi merasakan sakit ini. Benar saja, dengan sekejap Maria merasakan nafasnya tercekat karena cekikan dari tangan Hanum dan pukulan yang Yuni dan Eka lakukan. Pandangan Maria gelap. Sebelum akhir ajalnya, Maria bertekad akan membalaskan dendamnya. Setelah memastikan bahwa Maria benar-benar telah mati, Hanum, Yuli, dan Eka memandikan tubuh Maria dan menutupi semua bekas luka di tubuh Maria. Setelah itu menggantungnya di pohon nangka. Tubuh Maria yang mulai membusuk membuat luka-luka bekas penyiksaan itu tak terlihat. Dan demikianlah kisah Maria. Dan sekarang kita kembali ke masa sekarang. Aku mendapatkan kesadaranku kembali. Lewat buku ini Maria seperti ingin memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi. Aku mengatur nafasku yang terasa sesak setelah mengetahui apa yang terjadi kepada Maria. Orang sebaik Mbak Yuni bisa melakukan hal sekeji itu. Aku merasakan angin bertiup kencang. Jam menunjukkan pukul 22 malam. Tiba-tiba saja lampu kamarku mati. Aku meraih ponselku, menyalakan senter HP-ku, tapi sialnya baterai handphoneku tinggal 5%, sehingga aku terpaksa pergi ke dapur untuk mengambil lilin. Saat aku membuka pintu kamarku, aku kaget melihat wanita berdiri di kamarku dengan wajah membusuk dan penuh darah. Tubuhku kaku tak bisa bergerak. Aku kenal wajah itu. Maria. Aku berusaha menggerakkan tubuhku tapi tetap saja tidak bisa. Aku merasakan Maria akan masuk ke dalam tubuhku. Air mataku menetes. Aku sangat-sangat takut dan setelahnya aku tak sadarkan diri. Saat aku sadar, aku merasa sangat kacau saat melihat Mbak Hanum, Mbak Yuli, dan Mbak Eka. Seperti ada seseorang yang berbisik di telingaku. Bunuh, bunuh, bunuh. Kata itu berulang kali ku dengar. Alam sadarku seperti dikendalikan oleh orang lain. Tanpa aku sadari, tanganku mencekek leher Mbak Hanum. Farah, lepasin! Semua orang di kamarku berteriak, mencoba melepaskan tanganku dari Mbak Hanum. Aku tidak bisa mengendalikan tubuhku. Tanganku malah semakin kuat mencekek leher Mbak Hanum. Dan seseorang datang membacakan doa-doa dan mengusapkan beberapa kali ke wajahku. Aku mengamuk, melampiaskan kekesalanku. Tapi berkat doa yang terus ia lantunkan,
aku bisa menguasai tubuhku kembali. Orang itu adalah Mbak Maya dan Mbak Desi, orang yang beberapa waktu tak sengaja kutemui saat aku sedang kebingungan mencari alamat kos yang aku tempati sekarang. Aku masih merasa lemas. Sepertinya energiku terkuras habis saat aku kesurupan salah seorang teman kosku pergi keluar untuk mencari pertolongan. Dan temanku itu bertemu Mbak Maya dan Mbak Desi yang tengah melintas di depan kosku. Telingaku terus berdengung sampai aku tidak bisa mendengar orang-orang yang berbicara di sekitarku. Apa yang terjadi padaku? Dan bagaimana keadaan Mbak Hanum sekarang? Bagaimana jika aku membuat Mbak Hanum terluka? Aku bermonolog sendiri di dalam pikiranku. Batinku bergejolak. Selepas kejadian itu, aku diungsikan ke rumah Mbak Maya sementara waktu. Mbak Maya mengenalkanku kepada Mas Guntur, Mas Aryo, dan Mas Bima. Temanku Angga juga menemaniku. Angga senantiasa di sampingku. Bahkan tugas-tugas kuliahku, Angga yang mengerjakan sementara. Aku berhutang budi pada Angga. Mas Guntur menjelaskan jika aku tetap berada di sana, itu akan membahayakan tubuhku, bahkan nyawaku. Roh dari Maria memilih ragaku untuk dijadikan wadah, agar dia bisa membalaskan dendamnya. Aku merasa jauh lebih baik setelah keluar dari kos Bu Danastri. Pening di kepalaku perlahan hilang. Mbak Maya, aku, Bima, dan Aryo akan pergi kos Bu Danastri. Mbak Maya tolong jaga Farah ya, apapun yang terjadi. Jangan biarkan dia keluar dari rumah ini. Rumah ini sudah kupagari, insya Allah kalian aman. Iya mas, kalian hati-hati. Tiba-tiba saja aku merasa gelisah tak karuan. Aku berjalan mondar-mandir ke sana kemari, tapi rasa gelisahku tak kunjung pergi. Mbak Maya, kita ke kos ya. Perasaanku gak enak. Kamu tunggu di sini saja, Farah. Semua akan baik-baik saja. Kita serahkan semua pada Sang Pencipta. Tapi Mbak, perasaanku gak enak. Berdoa, nyuwun, karo sing gawe urip. Jam demi jam berlalu, tapi belum juga ada kabar. Perasaanku semakin lama semakin gelisah. Aku dan Mbak Maya tidak tidur semalaman. Begitu juga ibunya Mbak Maya yang menemani kami. Hingga azan subuh berkumandang, perasaan gelisahku sudah menghilang. Kami bertiga menunaikan tugas kami sebagai makhluk ciptaannya. Selesai sholat, ponselku berdering. Angga memintaku untuk datang ke kos. Aku bersama Mbak Maya segera menuju ke kos Bu Danastri. 3 mobil ambulan terparkir. Garis polisi sudah dipasang. Angga, apa yang terjadi? Far, mereka bertiga gak tertolong. Aku menangis jadinya saat kantong jenazah dimasukkan ke dalam ambulan. Far, sabar. Ini semua kehendak Tuhan. Kita udah berusaha. Aku melihat wajah Mas Guntur, Mas Aryo, dan Mas Bima seperti kelelahan. Mas Guntur, Mas Aryo, Mas Bima, dan Mbak Maya, terima kasih sudah membantu Farah. Iya ya, sama-sama. Kamu yang sabar ya, ikhlasin semuanya, ucap Mbak Maya menenangkanku yang masih terpukul. Lalu bagaimana dengan Maria? Maria sudah tenang. Maaf, kami tidak bisa menyelamatkan mereka malam itu. Kami terlambat. Maria sudah melampiaskan semua dendamnya. Apa mas? Mungkin ini sudah menjadi takdir mereka dan balasan atas perbuatan mereka. Setelah kejadian itu, aku memutuskan untuk pindah kos, dan buku milik Mbak Maria kuserahkan kepada Bu Danastri. Sebelum aku pergi, aku memutuskan untuk berkunjung ke rumah Mbak Maya. Kedatanganku untuk mengucapkan terima kasih, sekaligus ingin mendengar cerita soal kejadian malam itu. Jujur saja, aku masih penasaran. Waktu itu Mas Aryo yang antusias menceritakan semuanya kepadaku. Bagaimana Maria menyiksa ketiga temannya, bahkan mereka merasakan rasa sakit yang dulu Maria rasakan sebelum akhirnya meregang nyawa. Lalu, apa hubungannya Maria dengan aku? Ya, mungkin Maria hanya menjadikanku perantara saja. Mas Guntur juga membersihkan sisa-sisa energi negatif yang masih tertinggal di tubuhku. Aku juga minta agar mata batinku ditutup saja. Jujur, aku kapok berurusan dengan hal gaib seperti ini. Singkat cerita, sebulan berlalu. Walaupun aku belum sepenuhnya lupa dari kejadian kemarin, tapi aku sudah lebih baik. Tak ada gangguan apapun yang kurasakan di kos baruku. Semua netral-netral saja. Aku menjalani hari-hariku dengan berbagai kesibukan dan tugas-tugas kuliah. Dan ada satu hal yang aku syukuri,
Dari kejadian kemarin, aku jadi tahu perasaan Angga terhadapku. Waktu kami bertemu juga semakin intens, tapi aku masih menunggu Angga menyatakan perasaannya padaku. Dan demikianlah kisah dari Farah yang sangat cukup mengerikan ini. Nantikan Chandra Maya Story di bagian berikutnya ya, hanya di Tony FS. Saya pamit, wassalamualaikum. Terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk Kak Lestari Hunayfi.